Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Erik Iqbal. Di vlog kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang mahasiswa penerima beasiswa Brunei. Beliau ini S2 dan S3-nya mendapatkan beasiswa dari Brunei. Insyaallah kita akan coba membahas lebih ke tema kita kali ini, yaitu untuk tes wawancara dan tes kesehatan ya, medical check up. Seperti apa nanti? Ikuti terus vlog kali ini, disimak dari awal sampai selesai supaya teman-teman memahami dengan baik step by stepnya dan bisa mendapatkan hasil terbaik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan dukung terus channel ini supaya terus mendapatkan manfaat dan memberikan informasi terbaru bagi teman-teman yang mencari informasi tentang beasiswa Brunei. Selamat menyaksikan. Ya, baik teman-teman semuanya, kita sudah ada di ruangan tempat tinggal dari Ustadz Fanani. Ustadz Fanani ini sekarang berada di UBD, sedang kuliah S3 ya Ustadz ya? Kuliah S3 dan ini tahun pertama. Tahun pertama. Jadi kita akan kenalan dulu dengan beliau. Sekarang ini ada di Dekor ya. Dekor itu tempat tinggal untuk mahasiswa. Ini adalah kamar beliau. Insyaallah kita akan membahas, memberikan informasi terbaru dan terlengkap untuk teman-teman khususnya beasiswa Brunei. Baik, kita langsung saja Ustaz untuk perkenalan. Mungkin antum bisa memperkenalkan diri dan asal daerah, juga kuliah sebelum di Brunei. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fanani, lahir di Surabaya, tapi sekarang berdomisili di Malang. Kalau dulu S1-nya alhamdulillah ambil di Prodi Muamalat Fakultas Syariah ISIT Gontor dan selesai tahun 2008. Terus berikutnya alhamdulillah dapat beasiswa S2 dari Kerajaan Brunei Darussalam, itu untuk melanjutkan Master of Syariah di UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali, itu tahun 2010 sampai 2012 selesai. Lalu berikutnya kami S3 ini mulai apply-nya di 2019 awal ketika itu, dan alhamdulillah lulus untuk mendapatkan beasiswa S3 di fakultinya Sultan Omar Ali Saifuddin Center for Islamic Studies, itu di University Brunei Darussalam. Dan sekarang alhamdulillah sudah masuk ke semester 2 atau tahun pertama. Itu kira-kira. Baik, itu perkenalan dari beliau. Jadi beliau ini adalah alumni Gontor Ustaz ya? Iya. Alumni Gontor, dan bagi teman-teman alumni Gontor silahkan disimak. Ini adalah senior dari Gontor, jadi menjadi pengalaman untuk teman-teman yang berminat kuliah di Brunei. Jadi tidak ada hal yang mustahil saja. Yeah. Karena memang banyak peminatnya, tapi insya Allah kalau memang rezeki dan teman-teman berusaha dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan mendapatkan hasil terbaik. Kita akan coba membahas dari mulai S2 beliau dulu, itu di UNISA saja. Beasiswa 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu jurusannya apa? Syariah. Syariah. Kalau sekarang S3 3 tahun kurang lebih ya? Ya, insya Allah. Jurusannya? Jurusannya ke Islamic, apa namanya itu, Islamic Civilization and Contemporary Issues. Oh, oke. Jadi seperti peradaban Islam. Ya, peradaban Islam. Peradaban Islam di UBD. Nah, ini UBD kalau di Indonesia itu adalah UI-nya Brunei. Lebih banyak jurusan umumnya, sosialnya, sainsnya, komputer, IT dan lain-lain. Kalau UNISA itu seperti UIN di Indonesia ya. Jadi teman-teman bagi yang berminat jurusan umum itu bisa banyak pilihannya di UBD. Nah, kita akan coba membahas dari S2 beliau itu dulu
tes wawancaranya sekitar bulan apa Zat? Masih ingat? Yang S2, ini BDGS ya? Kalau BDJS itu S2 bulan Juli. Ya, ketika itu di awal Juli itu langsung dipanggil ke Jakarta, itu ke Kedutaan Besar Brunei Darussalam yang di Indonesia. Iya. Terus habis itu setelah interview langsung ketika itu juga ujian tulis ini ujian bahasa. Dan karena saya nanti mediumnya itu pakai bahasa Arab, jadi langsung ujiannya dengan ujian tulis berbahasa Arab. Itu interviewnya pun juga berbahasa Arab, terus ujian tulisnya juga bahasa Arab. Tesnya di Jakarta? Di Jakarta. Di Kedutaan Brunei di Jakarta ya? Itu Baik. di Kuningan. Di Kuningan, iya. Ya. Betul sekali, itu adalah pengalaman di awal-awal sekali saja. Ya. Karena itu banyak- baru saya periode ketiga kalau nggak salah yang Tahun berapa Zat? tahun 2010. 2010. Hmm. Saya 2014, beliau 2010. Jadi 4 tahun setelah beliau saya baru ikut tes. Jadi memang banyak kadang-kadang ada perubahan Ya. teknis, Ya. pelaksanaan mekanismenya seperti tahun-tahun sekarang ini tidak ada lagi manual saja. Ya, betul. Tidak ada menyerahkan berkas ke Kedutaan Kedutaan. Brunei, tidak perlu mengirim berkas ke langsung pos gitu. Ya. Langsung online semuanya. Yang terakhir 2020 ini terakhir adalah tes wawancara yang sudah ada beberapa teman-teman yang dites wawancara via Skype itu bulan April kemarin dan awal-awal Mei ini seperti itu. Jadi ada banyak perubahan. Kalau beliau itu awal Juni Juli ya, beliau tes wawancara. Kalau sekarang sekitar April atau Mei. Bukan. Betul. Jadi nanti tinggal menunggu setelah wawancara itu adalah tes kelanjutannya itu pengumuman offer letter. Surat penawaran nanti dilengkapi juga dengan tes kesehatan atau medical check up. Ya. Jadi teman-teman bisa ikuti terus di channel ini informasi terbarunya. Teman-teman juga yang sudah ikut tes wawancara, ditunggu saja informasi mengenai tes kesehatan. Tes kesehatan medical check up itu seperti apa? Kita akan coba share juga pengalaman Ustadz Fanani ini. Dulu diumumkan lulus tes wawancara itu via Skype, via email atau via telepon? Via email. Email, ya? Jadi kalau sudah apply itu memang kemungkinan sih progres dari last submit atau final submission itu terus sampai nanti ketika interview paling tidak 2 atau 3 bulanan. Itu. Jadi kalau dulu saya itu pembukaannya antara November, Desember, Januari. Itu kalau nggak salah last Januari itu ditutup. Terus berikutnya ya sudah tinggal menunggu saja, berarti ada Februari, Maret, April. Ya, nah kira-kira itu setelah 2 bulanan ini ya sering aja ngecek-ngecek email sambil ya munajatnya ditambah lah. Siap. Baik. Itu terus baru April saya interview. Oke, itu untuk pengumuman offer letter itu ada offer letternya ya, Ya, dilampirkan bentuknya PDF ya kalau nggak salah. Bentuknya PDF. Nanti di offer letter itu dijelaskan nama teman-teman dicantumkan bahwa telah lolos dengan perjanjian atau persyaratan yang telah ditentukan ya. Misalkan harus selesai selama 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun biaya sendiri, kalau bawa keluarga biaya sendiri seperti itu. Nah, itu namanya offer letter atau surat penawaran. Kalau teman-teman menyanggupi, baru dilanjutkan saja dengan persyaratan seperti kesehatan. Tes kesehatan dulu di mana, Ustaz? Tes kesehatan dulu saya 2 kali tes sih itu. Oh, 2 kali ya? 2 kali malahan karena ketika itu saya salah informasi, jadi belum tahu sama sekali karena ada perubahan teknis tadi belum tahu. Akhirnya saya pertama di Malang, ya dua-duanya memang di Malang tapi berbeda tempat. Itu ya. Yang pertama karena keperluan yang untuk offer letternya ini itu kan di bulan Juli tanggal 20 itu semuanya harus disubmit. Itu ya akhirnya karena saya nggak tahu ya saya pikir hanya sekedar medical check up seperti hal yang lainnya. Dan waktu saya S2 itu ya akhirnya saya ke medical check up selesai, ternyata ada khusus medical check up yang ditentukan, rumah sakit yang ditentukan atau klinik
laboratorium yang ditentukan sendiri oleh Kedutaan Besar Brunei yang di Jakarta. Ini untuk S2 apa S3, Ustaz? Untuk yang S3. S3 kemarin ya, yang Ya. terbaru. Kalau untuk yang S2 itu seluruhnya terserah, yang penting di rumah sakit pemerintah. Oh, oke. Baik, jadi teman-teman, intinya untuk medical check up itu yang S2. Jadi untuk BDGS itu hanya S1, S2 ya, Ya. saat ini. Kalau Ya. dulu memang ada S3. Hmm. Nah, untuk program S3 Ustadz Fanani ini adalah salah satu contoh program beasiswa yang khusus dari UBD.